Ya, kembali bersama saya Aan NH dan sebelah saya ada Kang DJ tentunya. Masih semangat Kang ya Insya Allah. dalam acara menulis bareng DJ. Ya, terima kasih buat sobat yang sudah menyaksikan channel ini tentunya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu channelnya, sama like, komen, dan loncengnya diklik biar dapat informasi terbaru dari channel YouTube Nubar Pro. Nah, pada kesempatan kali ini nih Kang, mau bahas apa? Kita sekarang ke fiksi. Ya, Kan? fiksi. Oke, Iya. fiksinya tentang apa nih Kang? 5 cara membuat konflik yang menarik dalam cerita. 5 cara membuat konflik yang yang menarik menarik dalam sebuah cerita. Iya. Kenapa harus dibikin konflik itu Bang? Karena kalau cerita, khususnya fiksi, tanpa konflik itu bagaikan Sayur tanpa garam. Hambar ya. Benar kan? Dan orang Tapi akan kalau bosan nantinya. kalau sebuah cerita tanpa konflik sah-sah aja nggak sih? Sah, tapi tidak ada yang baca. Begitu ya. Emang yang namanya cerita ya mau nggak mau harus ada konfliknya. Khususnya fiksi tadi ya. Iya. Itu ada beberapa cara ya membuat konflik tentunya. Penasaran buat Sobat Nubar? Penasaran ya? Saya juga penasaran. Ya, apa aja nih Kang? Kira-kira Tentang konflik. cara Baik. membuat konflik biar lebih menarik itu gimana nanti? Oke, sip. Terima kasih Kang. Baik, Sobat Nubar, tema kita kali ini akan mengangkat di fiksi, yaitu tentang cara membuat konflik pada sebuah cerita. Sobat Nubar, yuk kita ingat-ingat kembali tentang sebuah unsur-unsur dalam dunia fiksi apa saja sih. Nah ini Kang, jangan sampai dilupakan atau dilupakan. Karena ada unsur-unsur fiksi. Yang pertama adalah jelas, itu harus ada tokoh. Tokoh, Iya, pasti Kak. ya. Iya, baik itu tokohnya itu personifikasi ataupun tokohnya itu langsung nama orang. Ini ya. Yang kedua, selain tokoh, dia harus menghadirkan konflik. Nah, jelas ini konflik harus kan. Kalau ada tokoh pasti ada konflik. Nah, Betul. Itu. Yang kedua ada tentang setting. Setting apa? Setting tempat. Dan waktu. Iya, setting tempat, setting waktu, suasana. Nah, nanti tinggal plot atau alur. Terserah alurnya mau seperti apa, mau alur maju, mundur, atau alur campuran. Itu ya, jadi Sobat Nubar, tema sekarang akan saya kupas adalah tentang masalah konflik pada sebuah cerita. Agar menarik nih Kak, karena biasanya konflik ini adalah sesuatu yang disuguhkan dalam cerita, baik itu di awal, pertengahan, atau di akhir. Ya Kang. Jadi unsur dalam fiksi tersebut ada yang paling menarik adalah tentang konflik. Ini paling menarik sekali. Gimana konflik itu bisa hidup, bisa melibatkan si pembaca dalam menyajikan maka tergantung dari si penulis Kang. Pandai-pandainya si penulis mempengaruhi si pembaca. Gitu. Kadang-kadang kan kita nih lagi baca buku. Nah, di sana kita kadang-kadang ketika buku itu settingnya tentang menyentuh, maka si pembaca secara tidak sadar dia akan menangis. Dia akan teraduk-aduk emosinya. Ada juga ketika menghadirkan konfliknya tentang pertentangan, tentang emosi, pembaca juga ikut. Nah, di sana ada juga misalkan di sana menghadirkan konflik tentang tabrakan dan sebagainya, pembaca seolah-olah dia yang menjadikan objeknya di sana. Ya, jadi, nah inilah sebuah konflik dikemas sedemikian apik untuk tujuannya adalah agar menarik membaca ya. Jelas, jadi pembacanya nggak jenuh, tidak bosan, jadi dia mau baca lagi ke halaman selanjutnya, terus akhirnya tamat tanpa terasa. Nah, apalagi kalau Sobat Nubar yang biasa menulis di cerpen, yang di sana bermain katanya adalah hanya sampai 2000 kata misalkan. Ini gimana caranya menghadirkan sebuah konflik bermain hanya di sekian ribu kata. Nah, atau ada lagi yang orang-orang yang dia senang di Pikmin, itu fiksi mini ya. Di fiksi mini ini dia hanya menghadirkan di 200 kata atau maksimal di 500 kata.
tapi dia harus menghadirkan twist. Nah, apa itu twist? Nanti akan saya bahas di sini ya, di tentang konflik. Jadi Sobat Nubar, ketika akan menghadirkan sebuah konflik dalam sebuah cerita yang kita sajikan, maka perlu diingat. Apa yang perlu diingat? Yang perlu diingatnya adalah konflik ini akan berdampak apa pada si pembaca. Jangan sampai ketika konflik dihadirkan, si pembaca nggak ngerti alur ceritanya seperti apa. Nah, ini jangan sampai terjadi. Biasanya pembaca itu tidak akan mengerti tentang maksud dari alur tersebut karena si penulis adalah menggunakan bahasanya bahasa-bahasa yang muter-muter nggak karuan. Jadi setting tempat, setting waktu, suasana itu campur aduk, tidak pada tempatnya penempatan. Tidak sesuai alur ya. Iya, jadi mungkin dia tujuannya adalah mempertebal halaman. Jadi biar berhalaman-halaman sehingga terkesannya wah keren nih nulis buku dengan sekian halaman. Nah, yang paling bahayanya adalah Sobat Nubar ketika dia menulis cerpen, cerita pendek. Nah, menghadapi konfliknya dia hambar. Nah, ini paling bahaya karena cerpen ini adalah ketika dia menghadirkan konflik, konflik itu adalah menjadi sesuatu hal yang wow bagi siapa? Bagi pembaca. Itu kan. Ya, jadi jangan sampai ketika membaca cerpen kok tamat apa yang menarik gitu dari cerpen tersebut. Nah, ini orang akan malas untuk membaca cerpen lagi. Nah, ini saya sering mengedit tulisan-tulisan dari sobat-sobat Nubar, khususnya para pemula. Kadang-kadang di sana ini cerpen sekedar menulis, tidak menghadirkan tulisan, tapi dia sekedar menulis. Nah, ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Kenapa? Karena kalau kita sudah menjadikan buku adalah bagian dari kita, maka semaksimal mungkin secara totalitas kita sampaikan di buku tersebut. Karena itu adalah ladang dakwahnya kita. Jangan sampai kita gembar-gembor bahwa kita sedang menyemai tentang amal jariah. Nah, amal jariah di mana? Kalau kita hanya sekedar menulis yang di situ tidak berisi tulisan kita sehingga tidak mempunyai manfaat bagi orang lain. Tulisan bermanfaat itu adalah ketika dia menghadirkan konflik. Konflik itu bisa menjadi sebuah refleksi. Konflik itu bisa menjadi sebuah jawaban atas apa? Atas masalah si pembaca. Mungkin ada pembaca yang sama konfliknya seperti itu, tapi ada manfaat, ada solusi yang yang diambil dari bacaan tersebut. Ini bisa jadi seperti itu kan. Bukan cuma konflik aja ya. Benar. Nah, jadi yuk kita kupas bareng-bareng tentang menghadirkan konflik pada sebuah cerita. Baik, Sobat Nubar, seperti biasa saya tidak segan-segan lagi untuk yuk kita bareng-bareng mulai sekarang setiap ilmu yang datang catat. Tujuannya adalah agar ide yang kita datang atau terlintas tidak cepat hilang. Itu intinya. Jadi kita tuliskan. Baik, perhatikan step yang pertama adalah dalam mengemas sebuah konflik nih Kang. Yang pertama adalah fokus pada ide cerita. Nah, ini. Jadi jangan sampai ketika kita sudah menentukan suatu ide cerita, kita sudah ngalur ngidul. Pemaparannya itu sudah tidak lagi pada fokus pada ide cerita yang kita buat. Nah, kadang misalnya gini. Tujuan kita adalah membuat suatu cerita ini hanya 2 tokoh. Misalkan, ide kita 2 tokoh dan kita hanya memfokuskan pada satu setting tempat dan setting suasana. Bebas, mau suasana lagi gembira kah, sedang bersedih dan sebagainya. Nah, tapi ide kita sudah ada di sana, tapi kita tidak fokus pengembangannya. Akhirnya ada orang masa lampau diceritakan di sana. Orang ketiga gitu kan. Iya, jadi orang nggak tahu di tahun berapa dia teringat pada si A itu dia ceritakan. Padahal yang awal itu dia hanya berdua menceritakannya dan yang diangkatnya 2 tokoh. Itu. Tapi dari percakapan yang berdua ini dia akhirnya menceritakan tentang temannya. Orang yang masa lampau diajak untuk hadir dalam sebuah percakapan antara 2 orang tersebut. Nah, ini yang merusak. Yang merusak apa? Yang merusak tentang konflik antara si A dan si B. Itu karena yang ujug-ujug. Nah, biasanya ada orang fiksi itu atas dasar kebetulan. Ambil contoh. Aan sedang berjalan-jalan di sebuah mall dan bertemu dengan DJ. Kebetulan DJ ada acara di sana. Nah, ada unsur kenapa kebetulan ini dibawakan dalam masuk ke sana? Ini harusnya tidak perlu. Karena dalam penulisan itu bukan unsur langsung to the kebetulan. point gitu Kang ya maksudnya. Iya.
Jadi jangan langsung kebetulan DJ sedang ada acara di mall tersebut. Nah, kenapa mesti pakai kebetulan? Itu bukan kebetulan tapi memang ada acara di sana. Tidak usah menggunakan kata sakti kebetulan. Ini yang tidak diperbolehkan. Itu banyak sekali penulis-penulis kita itu unsur kebetulan itu sering diulang-ulang. Itu yang paling fatal. Karena apa? Karena kalau ada unsur kebetulan, otomatis si penulis ini terlihat dia tidak mengkonsep tulisan. Artinya apa yang ada di otak dia dikeluarkan secara tiba-tiba saja udah mengalir. Nah, dia tidak mengkonsep dulu bahwa saya akan menulis tentang konsepnya ini, idenya seperti ini, tokohnya hanya 2, setting tempatnya di A misalkan, setting suasananya bahagia atau sedih dan sebagainya itu sana. Udah dia tidak usah menyinggung-nyinggung yang lain. Jadi ketika si A, si B bertemu di satu tempat itu bukan unsur kebetulan, tapi memang sudah terkonsep. Gitu kan ya. Jadi poin yang pertama adalah tentang fokus pada ide cerita. Ini harus ya. Jadi yang sampai kita berbelit-belit. Kalau semakin kita melintir sebuah narasi ditambah sana tambah sini dan sebagainya dengan majas-majas juga dikumpulkan menjadi satu, ini bukan lagi menghadirkan sebuah ide cerita kan, tapi dia membubarkan ide cerita. Nah, nanti dia akan bercabang-cabang kemana-mana sehingga naskah itu kesannya bertele-tele. Itu fokus, ya. itu penting ya. Fokus ya. Jadi Sobat Membar mulai fokus pada sebuah ide cerita. Nah, terus lanjut ke yang keduanya adalah munculkan kejutan dalam cerita. Nah, ada 2 Kang. Jadi munculkan kejutan dalam sebuah cerita. Ini ada 2. Kalau kejutannya itu adalah di awal itu atau di pertengahan. Biasanya di awal itu jarang. Di pertengahan itu misalkan ada kejutan, ada konflik kejutan namanya gimmick. Namanya gimmick. Gimmick ini adalah sebuah konflik yang dihadirkan di tengah-tengah. Di tengah-tengah sebuah cerita. Gimmick namanya. Jadi misalkan udah diceritakan tentang perjumpaan si A dan si B di mall. Nah, si A si B ini adalah mungkin di paragraf selanjutnya masih biasa-biasa, tapi ketika di mall itu terjadi sebuah clash, terjadi sebuah kesalahpahaman, maka terjadilah konflik. Nah, konfliknya apa? Terserah, bebas. Mau dengan ringan tangan kah? Mau dengan cara bentakan kah? Atau lain sebagainya. Yang penting bisa menghadirkan tentang konflik sehingga si 2 orang ini, si tokoh ini, si A, si B ini menjadikan sesuatu hal itu permasalahan sangat besar. Itu di tengah-tengah. Itu namanya gimmick. Gimmick ya. Kalau misalkan ditaruh depan boleh nggak tuh? Gimmick konflik tadi kalau ditaruh di depan cerita, di awal cerita. Nah, ini boleh. Ada yang di awal cerita, tapi kebanyakan ketika di awal cerita dia tidak bisa mengemas dari konflik di awal cerita. Jadi ketika kesininya makin hambar. Jadi ketika konfliknya di awal nih, pertama misalnya konfliknya penamparan, misalkan terjadi konflik dan sebagainya. Nah, biasa seorang penulis ketika dia menulis cerpen atau menulis novel atau tulisan mau pendek ataupun panjang, ketika menghadirkan ini di awal, maka siap-siap saja dia akan kehabisan amunisi atau peluru untuk di step-step paragraf sampai ke finishingnya. Biasanya seperti itu ya. Yang paling bagus itu adalah di atas paragraf itu adalah dia seperti biasa aja menghadirkan tokoh dengan suasana, dengan setting tempat, dikenalkan dia berada di mana, suasana seperti apa, terus tokohnya siapa saja yang berperan, diceritakan. Nah, di tengah baru ada gimmick. Jebret, langsung ada gimmick, ada konflik. Nah, itu yang paling asik. Jadi paling asik kenapa dikatakan asik? Karena si penulis kalau sudah tidak, saya karena kehabisan ide nih, udah setelah gimmick dimunculkan, udah diselesaikan per itu juga menggantung nantinya. Nanti tinggal pembaca mau plot tertutupkah atau plot terbuka. Yang menentukan itu pembaca kan, seperti itu. Gitu. Iya, itu ya. Jadi kalau saran saya untuk Sobat Membar, silakan konflik ini bisa di pertengahan atau di akhir. Kalau di awal kita harus bisa mengemasnya agar menjadikan sesuatu narasi itu berjalan sesuai dengan pola yang kita akan seperti apa nih alur cerita yang akan kita buat konflik itu. Nah, ada juga konflik yang di akhir Kang. Nah, kalau tadi kan pennya di awal ya. Nah, seperti itu saya jawabannya sudah dijawab. Nah, sekarang yang di akhir. Itu namanya twist. Nah, twist itu kejutan. Jadi konflik yang adanya di akhir. Jadi ya, misalkan nih, dia udah diceritakan tentang si tokoh A si B ini, diceritakan dengan suasananya, misal suasana gembira.
gembira, bla 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 gembira. Nah, ketika di akhir-akhir ada pertengkaran, ada sebuah konflik, ada sebuah pergesekan. Nah, disinilah si pembaca akan bertanya, oh kenapa ya seperti ini kok ada konflik? Nah, ini jangan dilanjutkan sepenuhnya, udah selesai dengan konflik. Gitu kan. Jadi nanti si pembaca itu dia akan menilai ini cerita ini menggantung bukan menggantung itu aslinya. Cuma nanti ada kejutan gitu ya. Iya, ada kejutan, tinggal nanti plotnya apakah mau plot terbuka atau plot tertutup. Tapi kebanyakan orang awam disebutnya itu menggantung. Wah, ini mah kisahnya menggantung, nggak puguh katanya gitu kan, nggak tamat, nggak apa. Nah, bukan, ini ada teknik seperti itu. Itu namanya twist kan. Jadi kalau di pertengahan konflik di pertengahan namanya gimmick, kalau konflik di akhir itu namanya twist, kejutan di akhir. Nah, itu mudah-mudahan nanti ada sesi-sesi selanjutnya akan kita bahas tentang twist ini, karena twist ini adalah sesuatu hal yang belum familiar. Ya, mungkin kalian belum pernah mendengar sebelumnya. Baru kali ini denger Tentang twist. Ya, rata-rata konflik yang saya baca itu di tengah malahan. Kalau di Kebanyakan. akhir, jarang sih. Jarang ya? Belum pernah malahan. Belum pernah. Gitu. Padahal kalau penulis-penulis yang senior kebanyakan menghadirkan konfliknya di akhir-akhir. Di kan? akhir malahan ya. Iya. Jadi kejutan-kejutan seperti itu. Banyak film-film pun ini yang sering itu film luar negeri. Itu. Misalnya ambil contoh gini, tentang film Anaconda. Nah, itu kan sudah dibakar ya, dibom dibakar. itu ya. Dibom, Gitu ya. tapi terakhirnya kan anak ularnya muncul gitu. Nah, itu langsung tamat gitu kan. Nah, pertanyaannya ini anak ular itu dari mana dan akan seperti apa gitu? Akan gede juga seperti emaknya Anaconda atau bagaimana, kan pertanyaan si Tapi itu penonton. ada cerita lagi ya. Nah, walau alam, nanti itu Udah berhenti ya, udah tamat gitu. Udah tamat. Mau dilanjutkan dengan sambungan kedua atau ketiga, keempat dan Saya kira nyambung lagi kalau udah keluar konflik begitu, enggak. Tidak, itu nanti yang menyerahkannya adalah silakan si pembaca mau, karena itu namanya plot, Kang. Plotnya itu plot tertutup dan plot terbuka. Nah, ini plot ini ada sesuatu hal yang bagi saya itu memberikan peluang pada penulis agar dia itu udah bingung, udah pusing dengan ide, aja silakanlah pembaca yang menentukan sendiri endingnya mau seperti apa. Ya, untuk selanjutnya tadi kan cara kedua Kang ya, munculkan kejutan dalam cerita dalam bentuk gimmick dan twist. Nah, Iya. sekarang yang ketiga. Yang ketiga, oke. Baik, Sobat Nubar, konflik dalam sebuah cerita akan menarik adalah kita masuk pada poin yang ketiga. Apa yang ketiga adalah mengembangkan konflik menjadi anak konflik. Nah, ini yang harus yang harus dijelikan pada penulis. Beranak pinak lagi ya. Iya, Udah konflik dibikin konflik lagi. anak konflik. Jadi udah ada konflik nih, Kang, tapi dibikin sebuah anak konflik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar konflik ini yang kita buat nih, konflik A, itu menjadi anak konflik. Artinya misalkan perselisihan sebuah rumah tangga dia tentang perselisihan masalah ekonomi misalkan. Nah, ini adalah ekonomi yang dibahas, tapi ada anak konflik. Apa anak konfliknya? Dia menyinggung tentang masalah pendidikan anak. Nah, itu misalkan suami yang jarang ngurus anak, cuek dan sebagainya, itu anak konfliknya. Padahal garis besar dari konflik pertama ada tentang masalah ekonomi keluarga. Itu. Dan akhirnya menjadi anak konflik itu tentang menyinggung tentang suami cuek terhadap anak, misalkan suami yang tidak peka terhadap kehidupan anak, terhadap pendidikan dan sebagainya. Ini menjadikan sebuah anak-anak konflik yang tadinya adalah konflik bahasan utamanya A, jadi kembangkan menjadi B, C, D dan selanjutnya. Tujuannya apa? Tujuannya jelas. Tujuannya bukan memperpanjang narasi, Kang, tapi ini adalah untuk sebuah korelasi. Korelasi yang saling keterkaitan antara konflik yang pertama. Nah, misalkan konflik besar itu adalah tentang masalah ekonomi keluarga. Pasti imbasnya kemana? Imbasnya pasti ini tentang masalah pendidikan anak, tentang masalah pola asuh anak, dan sebagainya itu akan terjadi. Ini akan terjadi, Kang. Sehingga terjadi suatu perceraian. Nah, itu akan terjadi. Nah, perceraian ini bisa menjadi cerai atau tidak, nanti bisa masuk tadi pada plot. Ya, plotnya bisa tertutup dan bisa terbuka, nanti diserahkan lagi pada si pembaca. Gitu. Jadi di sini adalah untuk mengembangkan konflik pada sebuah anak konflik adalah sebuah cerita. Tidak semua orang bisa menghadirkan cerita seperti itu, menghadirkan konflik seperti itu, kan? Karena di sini harus jeli.
tentang apa yang dibahas konfliknya sehingga ini bisa menjadi sebuah anak konflik. Karena tidak semuanya konflik itu bisa beranak pinak. Itu ya. Jadi tidak semuanya konflik bisa dia ada anak konflik nih tentang membahas yang masih ada korelasinya dan konflik utama, tidak. Jadi apa saja sih yang bisa dijadikan sebagai konflik ini menjadi anak konflik? Nah, ini harus jeli-jelinya seorang penulis, harus pintar-pintarnya seorang penulis mempermainkan sebuah narasi. Dan dia harus pengetahuan, keilmuannya itu harus kuat dan harus punya pengalaman yang luar biasa. Karena tanpa adanya pengalaman pribadi atau pengalaman orang yang pernah menceritakan ke dia, ini mustahil untuk bisa dituangkan dalam sebuah tulisan. Benar. Gitu Kang, karena biasanya tanpa pengalaman itu tulisannya sebuah narasi biasa. Itu tanpa adanya konflik yang bisa membangkitkan sebuah emosi pada si pembaca. Baik. Itu ya. Yang ketiga Kang ya, Yang ketiga. konflik menjadi anak konflik. Anak konflik. Nah, ketika membuat sebuah konflik kemudian menjadi anak konflik, apakah anak konflik ini dibikin seklimak konflik awalnya? Tidak Kang. Tidak. Karena klimaksnya itu tetap pada konflik yang pertama. Yang utama ya. Iya, yang utamanya itu. Karena kan permasalahan awalnya kan tentang masalah tadi ekonomi rumah tangga misalkan. Sehingga imbasnya menjadi anak konfliknya pada pendidikan anak, pola asuh anak, sehingga ke perceraian. Nah, ini yang dikembangkan. Dia bukan membahas tentang pola asuh anak sama ininya, pendidikan anak dan perceraian. Tidak. Ini sebagai pemelesetan dari Konfliknya tadi. iya dari yang konflik yang awal. Nah, tapi tetap ketika klimaksnya ada pada konflik yang pertama itu tentang masalah ekonomi rumah tangga misalkan itu yang diangkat. Iya. Gitu Kang. Ya, Jadi mengerti. Siap. Lanjut, masih ada lagi? masih ya. Jadi sobat Nubar, selanjutnya adalah yang keempatnya itu adalah buat grafik konflik. Artinya apa? Grafik konflik ini adalah dia tidak datar. Artinya permasalahan yang dihadirkan bukan permasalahan yang biasa-biasa saja sehingga saya membaca itu udah biasa konflik seperti itu, udah umum, sudah seperti di buku A, B, C sudah pernah saya baca misalkan. Nah, grafik ini boleh jadi dia menghadirkan tema yang sama pada konflik itu pada buku-buku yang sudah ada, tapi dia grafiknya meningkat. Artinya meningkat adalah dia memberikan sudut pandang yang berbeda. Misalnya contoh, kalau di buku-buku yang umum terjadi kekerasan itu adalah pria pada wanita. Nah, coba buatlah kekerasan ini adalah seorang wanita pada pria, kebalikannya. Ini kan grafiknya pasti meningkat. Dengan pola-pola seperti itu pasti nanti ada latar belakang. Kenapa seorang wanita bisa sekeras itu? Melebihi dari seorang pria. Nah, nanti dia akan menceritakan tentang masa lampau. Ya, nanti alurnya ada alur. Ya, berarti latar belakangnya diperkuat. Iya, diperkuat di sana untuk memperkuat sebuah konflik tersebut. Nah, Jadi bikin penasaran lagi. iya, jadi si pembaca itu ternyata kenapa bisa temperamen? Ternyata ada masa-masa lalunya dia yang diceritakan di sana pernah terjadi sesuatu hal sehingga dia mempunyai suatu temperamen mental yang lebih dari seorang pria tersebut. Nah, ini sebuah konflik yang sangat luar biasa, Kang. Tapi jarang dikupas karena biasa penulis itu hanya menghadirkan sesuatu hal yang ya udah umum. Simpel lah, yang umum ya. Iya, yang umum seperti kebanyakan orang. Nah, tapi kalau dikemasnya dengan cara yang berbeda itu sangat luar biasa. Itu, tapi tidak semua penulisnya itu punya keahlian ke sana. Itu makanya nih jam terbangnya dia yang perlu ditambah. Jam terbang apa? Kayak seperti apa tuh? Jam terbang pertama adalah dia banyak membaca, dia banyak bersilaturahmi, bergaul gitu ya. Nah, yang ketiganya itu dia harus sering jalan-jalan. Nah, biar enggak ini. Penting berarti ya jalan-jalan bagi seorang penulis. Sangat penting sekali jalan-jalan bagi seorang penulis. Itu kan sangat Referensi penting juga gitu ya. Iya, jadi kan kalau kita sering jalan-jalan kita ke mall A, biasa itu kan berbeda antara situasi mall A, B dan C. Nah, itu bisa diambil. Itu tentang setting tempat bisa diambil untuk diaplikasikan pada tulisan kita. Kalau seandainya kita tidak pernah jalan-jalan, hanya sekedar baru melihat dari televisi, itu kan berbeda, kan ruhnya kan tidak ada. Ya, itu makanya kalau penulis dia tidak jalan-jalan ya jangan nulis, lebih baik dia membaca. Kalau membaca ya dia diam di tempat sudah cukup. Tapi kalau seorang penulis dia tidak harus diam di tempat, tapi dia harus jalan-jalan. Dia harus membandingkan tempat A, B, C itu seperti apa perbedaannya. Dan dia harus bergaul dengan berbagai macam kalangan. Itu kalangan mungkin kalau seandainya dia mengangkat tentang suatu premanisme, dia juga harus bergaul dengan orang-orang preman seperti itu. Kalau dia mau mengangkat tentang temanya orang-orang soleh ya dia juga harus menjadi orang yang
berada di tengah-tengah kesulitan tersebut. Nah, saya dulu pernah menulis tentang buku saya tentang sisa-sisa sesa ya, itu judulnya. Jadi ini kisah nyata yang saya tulis kan. Jadi sampai sekarang pun belum beres karena dulu itu pernah saya kontrak dengan komunitas ODH, orang dengan HIV/AIDS. Nah, itu ya, saya angkat ceritanya, cerita real murni, dan saya harus bergaul dengan orang-orang seperti itu, di komunitas seperti itu, dari mulai orang-orang yang dunia malam dan sebagainya, tapi saya nggak kuat di sana sehingga itu hanya buku hanya 75%. Nah, sampai sekarang masih ada. Itu udah berapa tahun? Tahun 2013 saya mulai penggarapan. 7 tahun yang lalu ya. Itu iya, sampai sekarang belum beres-beres kan. Karena ya harus kuat mental kita. Betul sih. Itu. Oke. Ya. Itu Jadi yang tadi ya. 4 Kang ya, buat grafik. Iya, membuat grafik konfliknya itu jadi harus naik walaupun dengan tema yang sama tapi memberikan sesuatu yang berbeda sehingga dia grafiknya itu naik. Biar lebih menarik Seperti gitu ya. Iya, itu kan. Baik, untuk cara selanjutnya ada lagi? Iya, Sobat Nubar, cara selanjutnya yang pamungkas ya, yang paling pamungkasnya adalah selalu hadirkan informasi yang baru. Itu artinya apa? Artinya informasi-informasi ini jangan sampai disamakan dengan buku-buku yang sudah ada. Artinya apa? Konflik yang kita hadirkan, kita bolehlah turut munding kata orang Sunda ya, ngikut-ngikutin kebanyakan orang, tapi cobalah cari hal yang baru. Ngikutin yang Dengan tema lagi yang viral-viralnya gitu iya, Kang ya. temanya boleh sama dengan yang sudah ada, tapi kita dengan gaya-gaya yang baru kita dipoles sedemikian rupa sehingga memberikan informasi-informasi tentang konflik itu sehingga konflik itu menjadi sesuatu yang bermutu nantinya. Ambil contoh gini Kang. Kalau orang lain misalkan menghadirkan konflik ada dengan pertengkaran, kita jangan pakai pertengkaran. Konfliknya itu Perselisihan. sama aja. Jadi gini Sobat Nubar, kalau seandainya kebanyakan orang konflik yang dihadirkan adalah pertengkaran, maka kita harus menghadirkan konfliknya ada sebuah kelucuan. Itu. Gimana kelucuannya? Kelucuannya adalah yang Tapi kan yang namanya konflik kan rata-rata kan perselisihan. Kalau lucu kayaknya jarang ya. ada Kang. Oh, ada juga. Iya, jadi lucu gini. Bukan lucu berarti dia berkomedi, tidak. Oh, bukan. Iya, jadi lucunya ini adalah ketika dia sedang menghadirkan sebuah konflik, dia berantem berapa gitu ya, berantem. Nah, tapi dari berantem tersebut adalah dia sadar bahwa oh iya ternyata apa yang kita berantamkan ini, apa yang kita konflikkan tersebut adalah kita tidak tahu pokok permasalahan apa yang kita konflikkan tersebut. Nah, sehingga saya membaca itu lah ngapain dia jadi berantem kalau emang dia tidak menyadari apa yang sedang diberantamkan tersebut gitu. Dan itu ada buku-buku yang mengidentifikasinya seperti itu banyak ya. Buku seperti itu. Jadi ya dia awalnya konflik bla bla bla, akhirnya dia bingung sendiri dengan konflik yang dihadirkan itu adalah loh ini konflik tentang apa ya, kita memperebut tentang apa gitu kan, tentang ini dihadirkan konfliknya sehingga disebut sebagai konflik yang lucu, bukan lucu komedi, tapi konflik lucu ini adalah si pelaku tokohnya itu dia tidak menyadari apa yang dia menjadikan suatu konflik itu adalah tidak mendasar, tidak ada alasan yang memperkuat bahwa itu adalah sebuah konflik yang harus dipermasalahkan. Itu harus yang berbeda. Artinya adalah si penulis harus pandai-pandai mengemas sebuah narasi, mengemas suatu permasalahan, mengemas suatu alur. Itu kan, ya. Jadi ini paling sulit. Memang sulit. Tapi kalau kita sudah Cara kelima ya. iya. Tapi kalau kita emang beda dengan orang kebanyakan penulis yang lain, insya Allah nanti akan terbiasa menghadirkan sebuah konflik-konflik yang akan berbeda dengan yang lain. Ya, baik. Itu. Oke, penjelasannya begitu jelas sekali sama Kang DJ tentang cara membuat konflik yang menarik dalam sebuah cerita, Kang ya. Ada 5 cara. Nah, ini saya rangkum kembali 5 cara membuat konflik adalah yang pertama fokus pada ide cerita, yang kedua munculkan kejutan dalam cerita dalam bentuk gimmick dan twist Kang ya. Iya. Yang ketiganya kembangkan konflik menjadi anak konflik, dan yang keempat buat grafik konflik. Nah, yang kelima atau terakhir selalu hadirkan informasi terbaru. Ya, untuk pembahasan kita kali ini berarti sudah selesai Kang ya? Iya, Ya, udah. dengan 5 poin. 5 poin cukup ya 5 untuk poin cukup. membuat konflik itu menarik bagi pembaca. Iya, insya Gitu. Allah. Ya baik Sobat Nubar, terima kasih yang sudah menyaksikan acara ini. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like, comment, share,
dan aktifkan lonceng di bawah ini ya untuk mendapatkan informasi terbaru. Oke, kita break sebentar, nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap pantengin ya. Terima kasih, wassalam.